Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk berbahagia hari ini ya. Dalam kegiatan monitoring untuk mengamati hama, penyakit, atau mungkin nanti dalam pengambilan contoh tanah di lapangan, kita tidak boleh asal dalam memilih sampel. Cara kita di dalam memilih sampel sangat menentukan keakuratan data kita. Dan ini sangat menentukan penentuan pengambilan keputusan ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas 6 metode pengambilan sampel yang paling sering digunakan di lapangan. Metode pertama kita sebut sebagai simple random sampling atau acak sederhana. Di sini setiap tanaman atau titik sampel yang nanti akan kita ambil ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Caranya bisa kita menggunakan aplikasi angka acak atau undian. Nah, metode ini tuh sangat cocok untuk kondisi lahan yang tanamannya tergolong homogen atau bisa kita katakan seragam. Keunggulannya, metode ini murni untuk objektivitas tanpa bias dari peneliti. Karena kita harus mendata atau memberi nomor ke seluruh populasi tanaman dulu sebelum mengacak. Kemudian untuk metode kedua, ini kita sebut sebagai metode sistematis. Metode ini tidak acak, melainkan menggunakan pola interval yang konsisten dari awal sampai akhir. Misalnya, kalian menetapkan aturan, ambil sampel setiap tanaman ke-10 atau tiap jarak 5 meter. Nah, biasanya teknik ini sangat praktis dan mudah diterapkan untuk petugas di lapangan. Keunggulannya praktis dan tersebar merata. Namun kelemahannya bisa berisiko bias kalau ada variasi lahan yang kebetulan pola periodiknya sama dengan interval yang kita pilih. Tinggal kesuburan yang berbeda tapi ternyata kita mengambil pola yang berdasarkan pada pola kesuburan yang sama. Ini sangat bias. Metode ketiga ini adalah pola diagonal. Ini adalah salah satu teknik garis lurus yang paling simpel. Kita hanya perlu membuat satu garis imajiner dari satu sudut ke sudut di seberangnya. Lalu mengambil sampel pada interval jarak tertentu sepanjang garis diagonal tersebut. Ini sangat hemat waktu. Keunggulannya ini cepat, hemat tenaga, dan cocok untuk survei awal. Kelemahannya area di dua sudut lahan lainnya jadi sama sekali tidak terwakili. Kita hanya mengambil satu sudut gambar, satu sudut dari atas, sesuai dengan ilustrasi. Metode keempat ini adalah pola zigzag. Jadi kita bisa dibilang ini metode favorit untuk survei lapangan. Kita berjalan menyelusuri lahan secara berbelok-belok, kemudian membentuk huruf Z. Titik sampel diambil setiap sudut belokan. Pola ini bagus karena mampu mewakili area tepi hingga tengah lahan. Keunggulannya dia bisa menjangkau variasi lahan, tepi hingga ke tengah, hingga kembali ke pinggir. Namun kelemahannya jalur jalannya lebih panjang sehingga butuh tenaga dan waktu yang lebih ekstra. Untuk metode kelima ini adalah pola bentuk X, jadi sangat cocok untuk lahan yang petakannya berbentuk persegi atau persegi panjang. Prinsipnya mirip diagonal, tapi dilakukan dari dua arah yang berlawanan. Kalau diagonal hanya satu titik ke titik berikutnya, tapi kalau X satu titik ke titik berikutnya dimulai lagi dari titik yang berlawanan. Nah, biasanya diambil dari 4 titik sudut dan satu titik di tengah lahan. Keunggulannya ini memberikan representasi yang seimbang antara area pusat dan keempat penjuru lahan. Kelemahannya area tepi di luar garis, di luar X, ini jadi luput dari pengamatan. Nah, metode keenam ini adalah metode yang paling akurat. Ini kita sebut sebagai grid sampling. Ini merupakan metode paling presisi dan yang paling umum digunakan dalam precision farming atau dalam pemetaan GIS. Lahan kita bagi secara sistematis menjadi petak-petak yang kecil atau kita sebut sebagai cell grid. Kemudian setiap cell grid tersebut kita ambil satu titik sampelnya. Nah, ini akan sangat mendetail. Nah, keunggulannya akurasinya dia paling tinggi. Sangat ideal untuk pemetaan spasial digital atau GIS. Tapi kelemahannya memakan waktu yang paling lama, rumit, dan biayanya paling besar kalau tidak didukung oleh teknologi. Kalau kita lakukan manual ini yang paling mahal. Jadi pilih metode mana nih? Semua sangat bergantung kepada bentuk lahan, tingkat keberagaman populasi, tujuan pengamatan, dan yang paling penting biaya. Semakin banyak sampel yang kita amati, semakin rumit metodenya, maka ini akan memberikan waktu yang lebih lama dan otomatis biaya yang lebih mahal. Semoga informasi ini membantu riset dan kegiatan lapangan kalian. Jangan lupa like, simpan video ini, dan juga tulis di kolom komentar untuk metode mana yang paling sering kalian gunakan. Sampai jumpa. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.